kita perumpamakan si darah itu berasal dari yang pertama adalah vena cava inferior, yaitu vena yang menyuplai darah bagian tubuh bawah. Kemudian ada vena cava superior, yaitu vena yang menyuplai ataupun mengembalikan darah dari tubuh bagian atas. Kemudian setelah dari vena cava inferior dan superior, maka dia akan masuk ke atrium kanan. Darah kemudian dari atrium kanan itu akan dipompa dan melalui katup tricuspidalis. Mengapa disebut katup tricuspidalis? Itu karena si katupnya berbentuk dari 3 katup. Nah, setelah masuk ke katup tricuspidalis, dia akan masuk ke ventricle kanan. Dari ventricle kanan, maka dia akan melalui katup pulmonari. Nah, untuk katup pulmonari adalah katup untuk menjaga kembalinya si darah dari paru ke jantung. Setelah melalui katup pulmonari, selanjutnya darah akan dipompa menuju paru-paru melalui namanya arteri pulmonari, baik kanan ataupun kiri. Setelah dipompa ke paru-paru, selanjutnya di paru-paru si darah akan mengalami difusi, yaitu pertukaran karbon dioksida dan juga oksigen, di mana darah yang tadinya dari jantung kaya akan karbon dioksida, maka akan ditukar menjadi kaya dengan oksigen. Setelah darah melalui paru-paru yang kaya oksigen tadi, kemudian si darah akan masuk lagi ke jantung, yaitu tepatnya ke atrium kiri. Nah, dari atrium kiri, maka si darah yang kaya oksigen akan dipompa ke ventricle kiri, itu melalui namanya katup mitral. Nah, dari ventricle kiri selanjutnya darah akan dipompa ke seluruh tubuh dan melewati namanya adalah katup aorta. Nah, setelah melewati katup aorta, kemudian si darah akan dipompa ke jantung, kemudian ke tubuh bagian atas maupun ke tubuh bagian bawah melalui pembuluh darah arteri. Setelah melalui pembuluh darah arteri, kemudian dia akan melewati namanya arteriole dan juga kapiler. Nah, setelah di kapiler, maka di situ akan terjadi perpindahan kembali, yaitu oksigen dan juga karbon dioksida. Yang selanjutnya, si darah yang kaya akan karbon dioksida itu akan disalurkan melalui venule ke vena dan kembali lagi ke jantung, yaitu melalui vena cava superior dan juga vena cava inferior. Kemudian yang berikutnya yang perlu diketahui adalah dalam peredaran darah itu ada yang disebut dengan peredaran darah kecil dan juga peredaran darah besar. Untuk peredaran darah kecil adalah peredaran darah di mana darah yang dipompa itu dari jantung ke paru kemudian kembali lagi ke jantung. Sedangkan untuk aliran darah besar itu dari jantung ke seluruh tubuh, baik bagian atas ataupun bawah, dan kembali lagi ke jantung. Itulah dua aliran darah, ada aliran darah besar dan ada aliran darah kecil. Ya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan mengenai peredaran darah pada manusia. Semoga informasinya bisa bermanfaat dan juga untuk